Rahayu, Rahayu Sagung Sumati, Swastiastu, Namo Buddhaya Salam. Om Wilahing Mas Tono Musidam sekarang panulangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung tadi ini lagi in out ya, in out. Jadi tukang syutingnya sekarang ada dari Madura. Madura atuh ngaji toko Madura. Kalau dari Madura ke Jawa itu apa namanya? Toron. Ongke. Oh, ngonggein ya. Pemirsa, tadi kita bicara tentang mudra aksobia. Nah, kita mudra wara. Hari ini mudra wara ini bukan karangan. Saya waktu perjalanan ke Candi Prambanan, semua mudra terpampang di Prambanan dan juga beberapa tempat ada tulisan atau simbol dari mudra itu sendiri. Nah, mudra wara ini letaknya di selatan. Kalau tadi mudra aksobia di timur, selatan ini masih dipegang Ibu Kanjeng Ratu Laut Selatan. Mudra wara masih Ibu yang menyampaikan, yang memegang kendali. Wara ini apa? Wujud lan rasa kang sampurna. Jadi yang memberikan makanan semua makhluk di lautan, semesta di Nusantara ini masih Ibu Kanjeng Ratu Laut Selatan. Silakan kalau teman-teman mungkin dalam pemahaman ini belum sampai kepada tingkatan bagaimana mudra wara ini ada penanggung jawab. Ada penanggung jawabnya. Tadi saya katakan aksobia masih dipegang Kertanegara. Nah, wara ini masih dipegang oleh Ibu Kanjeng Ratu Laut Selatan. Kenapa? Bahwa semesta ini masih dijaga sama dengan negara. Negara perlu ada presiden sebagai penanggung jawab. Malaikatnya adalah menteri. Jadi kalau kita kembali kepada konstruksi negara, presiden ini adalah pimpinannya, maka malaikat-malaikatnya ini adalah menteri-menteri ini dan kepala daerah ini yang mengatur semua sistem struktur secara syariat. Nah, di dalam diri kita, karena mudra wara ini ada di selatan, maka kita harus melakukan apa? Memberi. Lah, memberinya itu kepada siapa? Ini pertimbangan yang harus kita jelaskan. Karena siapa yang memberi? Ya, badan kita sendiri. Secara hakiki, apa yang diinginkan oleh manusia diberi semua oleh badan. Kepingin ke kantor diarahkan, kepingin kerja supir diarahkan, kepingin bakul nasi diarahkan, kepingin jadi pegawai toko ya diarahkan, diberikan semua. Nah, apa yang dimaksudkan begini? Bahwa kita disuruh madep mantep manembah meringilah. Ada tulisan yang cukup menarik di dalam sebuah catatan di dalam masyarakat muslim, litoatillah, litoatir rasul, taat kepada Allah, taat kepada rasul, taat kepada badan. Karena badan inilah yang melayani kita setiap hari. Maka simbolnya kenapa patung-patung itu serupa dengan mukanya orang? Kenapa? Ya karena sebenarnya yang diagungkan itu bukan patung batu. Kalau saya seorang pelukis, saya Taufik Monyong seorang pelukis, masa saya membuat patung lalu saya menyembah patung yang saya buat? Bukan. Kalau ada sekarang orang-orang beragama menyembah batu, ya bukan batu itu yang disembah. Karena patung itu bukan bangsa kita itu menyembah batu. Itu semiotika, simbol saja. Yang diagungkan bukan patung itu. Itu adalah catatan seorang pematung, Jologro, menjelaskan maka agungkanlah patung yang asli, bukan patung batu. Bagaimana kita mengagungkan patung yang asli? Ya minum. Makan yang benar. Jangan minum yang merusak badan, jangan makan yang merusak badan. Kok makan narkoba? Minum alkohol yang rusak, patungnya jadi rusak. Itu yang namanya mengagungkan patungnya sendiri. Jadi jangan salah. Kenapa sih itu? Ya disinilah tingkatan.
belajar tentang teori mudra, bahwa sesungguhnya yang sedang dihadapi, yang diagungkan adalah badan ini sendiri. Yang harus menghadap, yang harus patuh, itulah hati. Jangan sampai bahasane Jawa itu molosoro uwong, menyengsarakan orang. Orang sudah capek masih disuruh kerja, orang masih sakit disuruh kerja. Sehatkan dulu, kasih makan yang bagus, setelah itu baru disuruh kerja untuk memberikan wara, memberikan makan lagi. Inilah hidup di dunia ini. Harus yang pertama, hormati patungmu, agungkan patungmu, sembahlah patungmu, bukan patung batu, bukan patung kayu. Ini menjadi sebuah kesalahan. Sehingga ketika patungmu disuruh bertapa, bukan patungnya yang bertapa, hatimu harus bertapa. Topo iku taat marang papan ingsun. Jadi hati itu topo. Hatinya yang disuruh bertapa. Bertapa di atas gunung. Maksudnya topo hatimu iku ben pikiran. Gunung itu pikiran. Makanya di gunung itu katanya ada banyak hewan buas. Long pikirannya sembarang. Kepingin ngerampok tonggone, kepingin nyolong gentenge tonggoe, kepingin apa sepeda motor tonggone ilang. Makanya gunung ini pikiran ini sembarang. Ka oleh ngene karepe ngene, ka oleh ngono. Artinya pikiran itu sakarepe dhewe gitu. Itulah yang disebut bertapa di atas gunung, bertapa di atas lautan atau di tengah lautan, bertapa di tengah ini loh. Ben sembarang nek sumawa wis suci kabeh gak ono kotore. Kalau sudah menjadi samudra. Karena dadi mudra. Ini mudra itu dari samudra. Kenal dengan sa, sifat dari Allah itu sendiri, ben iso mudra madhep mantep marang dat sing rasa sing sampurno. Mudra itu madhep mantep manembah marang dat sing sampurno. Karena itu di dalam sifat-sifat Allah itu sendiri, di dalam batin. Begitu. Jadi jangan sampai kita ini tidak sadar. Bukan kita itu ngomong perkumpulan, tapi ini adalah konsep kesadaran. Konsep kesadaran. Biar tidak menyalahkan orang lain, ayo salahkan hatimu. Jangan sampai molosoro badan. Ini masih di tingkatan mudra wara yang masih ditanggung oleh Ibu Kanjeng Ratu Laut Selatan. Sebentar lagi kita mudra Dhyana dan kita pindah ke Sunda. Terima kasih. Rahayu.